kita mulai pengajian kita, melanjutkan pengajian Sabtu yang lalu. Mudah kita mendapatkan berkah dari kita, Syekh kita, Syekh Syarul Kasari dengan kajian. Sahabat-sahabatnya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, para auliya sholihin, khususan kepada Nabiullah Khidir salam, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Bahuddin, Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, wa Syekh Yusuf Al-Makassari, wa jami' masyayikhina fi tariqatina, jami'i ajdadina wa ammatina wa ummahatina wa auladina wa walidina syai'un lahum wa lana al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, kalau tidak salah kita membaca di halaman 16 ya sekarang. Iya. Halaman 16. Tengah-tengahnya halaman 15. 15. Oh, tengahnya 15. Paham, pahamilah, wa ta'amal dan renung-renungkanlah. Summa aidan huwa sallallahu alaihi wasallam, pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yuqalu fi haqqihi annahu syafi'ul muttaqin wa innama yuqalu fi haqqihi innama huwa syafi'ul muzlimin. Jadi Rasulullah SAW di dalam hadisnya ini, hanya saja saya belum pernah lacak hadis ini terdapat di kitab apa. Yang jelas ini berbicara tentang syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita kemarin di dalam buku ini kita akan pelajari bahwa ternyata rahmat Allah Subhanahu wa taala itu melebihi kebenciannya, ya, melebihi kemarahannya, sehingga orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam maksiatnya, itu ternyata rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya itu jauh lebih luas dan lebih besar dibandingkan dengan kemarahannya. Nah, ternyata ada fasilitas yang tersimpan dan sengaja disimpan oleh Rasulullah Muhammad SAW bagi kita umat Islam, yaitu fasilitas yang kita sering dengar dengan istilah syafaat. Nah, syafaat ini kata Rasulullah, la yuqalu fi haqqihi annahu syafi'ul muttaqin. Yang kau menganggap bahwa syafaat itu menjadi haknya orang muttaqin. Syafaat itu kan apa? Itu semacam kalau di dunia persilatan itu jurus terakhir, ya, tidak ada lagi jurus sesudahnya itu.
itu fasilitas terakhir yang disiapkan oleh Allah melalui Rasulullah sebagai pembelaan, ya, pembelaan terhadap umat Rasulullah. Kira-kira sederhananya begini, tidak ada lagi yang bisa diandalkan oleh seorang hamba itu. Nah, kalau tidak dibela oleh Rasulullah, maka orang itu akan dijerumuskan ke api neraka, ya. Nah, itulah syafaat ini. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah ini, yang kau menganggap bahwa syafaat itu diperuntukkan untuk orang muttaqin. Untuk apa? Kira-kira untuk apa syafaat itu? Ini bahasa kasarnya, ya, bahasa kasarnya. Untuk apa syafaat itu bagi orang yang muttaqin? Nah, dia sehari-hari soleh, ya, solehah, senang bertobat, senang beristighfar, melakukan banyak kebaikan, tentu kan bukan syafaat yang dibutuhkan. Itu masih masih bisa kira-kira peluangnya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu masih sangat besar karena seluruh amal-amal solehnya. Kira-kira gitu, ya. Nah, ketika tidak ada lagi yang bisa diandalkan, pokoknya pacapuran nih, ya. Seluruh amal baiknya sudah diambil oleh orang lain. Ini dari kemudian kalau kita cerita, dia agak kira-kira. Nah, disitulah nanti syafaatnya Allah Rasulullah SAW. Jadi yang menarik menurut saya, barusan saya juga mendapatkan pernyataan ini yang dikutip oleh Syekh Yusuf, bahwa ternyata syafaat itu menjadi haknya bagi orang pendosa, bukan orang muttaqin. Itu yang agak unik ini. Wa inna ma yuqalu fi haqqihi inna ma huwa syafi'ul muznibin. Wa inna ma yuqalu, tetapi ya, syafaat itu menjadi hak bagi al-muznibin. Muznibin itu orang pendosa. Ya, jadi kalau kita termasuk orang pendosa, ya kita masuk kelompok ini yang kira-kira nanti berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Ya, tetapi kira-kira mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kelompok ini. Wa syafaatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan syafaatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kama huwa qad alam tu zalik, sebagaimana yang telah saya sampaikan sabikan terdahulu, kad dokharaha alaihi salatu wassalam yaumul qiyamah, itu disimpankan oleh Rasulullah Muhammad SAW di hari kemudian. Untuk siapa? Li ummatihi sallallahu alaihi wasallam, untuk umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma alimtu wa sami'tu annahu faqul qila bi annal anbiya'a kullaha alaihi salatu wassalam yaumul qiyamati wa huwa yaumun la qadin illa rabbun jalil. Nah, ini kata Syekh kita ini, dia katakan sebagaimana yang telah saya sampaikan dan saya dengar, ya, beberapa riwayat, ya, Fakul kila bi'anal anbiya, bahwa sungguhnya para nabi kulluhum semuanya alaihi salatu wassalam di hari kemudian itu wa huwa yaumul qadin illa, tidak ada qadi, ya, tidak ada yang memutuskan, tidak ada hakim lah, ya, illa rabbun jalil, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma la zilla illa zilluhu, dan tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari kemudian. Kanu yaquluna nafsi nafsi, ya. Para nabi-nabi itu mengatakan nafsi nafsi pada ewelem, kira-kira itu, ya, nafsi nafsi. Nah, kecuali illa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang luar biasa, ya. Satu-satunya nabi yang di hari kemudian itu tidak mengatakan nafsi nafsi. Itu
itu hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fakafaka bihazihi al-bisyara al-azim, maka memadailah berita gembira yang sangat agung ini, allati biha yusawwi al-umurah, yang merupakan yang mencukupi, ya, yang mencukupi al-umurah itu diartikan sebagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan berita gembira bagi kita bahwa di hari kemudian itu insyaallah Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW itu akan memberikan syafaatnya kepada al-muznibin. Fa innahu la yaqulu nafsi nafsi. Apa sebabnya? Karena Nabi kita ini la yaqulu nafsi nafsi. Dia tidak mengatakan, ya, diriku. Ya. Artinya nafsi itu kata ya, kata apa istilahnya itu, nafsi itu semacam keputusasaan lah kira-kira, ya, untuk membantu orang lain. Itu nafsi itu, keputusasaan untuk membantu orang lain. Artinya tidak ada yang dirinya itu tidak bisa mengandalkan untuk menolong orang lain, sehingga dikatakan nafsi. Nah, itu Rasulullah fa innahu la yaqulu nafsi. Karena sungguhnya Rasulullah itu la yaqulu nafsi, dia tidak mengatakan nafsi. Tetapi yaqulu ummati. Bahkan yang dikatakan oleh Rasulullah nanti dari kemudian itu ummati, ya, umatku. Jadi sampai di hari kemudian itu ternyata Rasulullah itu masih senantiasa memperjuangkan, ya, dan membela umatnya kulluha, ya. Fa'lam, ketahuilah, zalika fa idza kana kadzalika ala zalika bizalika, ketahuilah dengan demikian, fama lana illa bihusni dzanni billahi ta'ala. Nah, karena dengan demikian itu, oleh karena itu pamalana, tidak ada jalan lain, kira-kira, ya, tidak ada jalan lain kepada kita illa bihusnidzanni billahi ta'ala, kecuali berhusnudzan kepada Allah. Jadi ini yang menjadi penguat sebenarnya itu di orang-orang tasawuf itu, ya, pengharapannya kepada Allah dan Rasulullah itu sangat tinggi. Itu berbeda dengan orang yang, tapi ini tidak berarti melemahkan orang-orang syariat, ya. Berbeda dengan orang-orang yang senantiasa mengandalkan pahala dan kebaikan yang dia lakukan, ya. Kalau orang-orang tasawuf itu orang-orang yang salih, yang senantiasa dalam seluruh kesempatan dalam hidupnya itu senantiasa menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi keyakinannya itu adalah husnuzan, ya. Jadi tidak ada jalan lain bagi kita illa bi husnuzanni billahi taala. Jadi senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibangun itu. Jadi kalau ada kesalahannya tidak larut dengan penyesalan, ya. Tapi timbul semangat bahwa kesalahan yang dilakukan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang tasawuf itu karena sangat baiknya persangkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga motivasinya itu untuk melakukan kebaikan itu sangat tinggi, tetapi tidak mengandalkan kebaikannya. Jadi tetap itu disandar, ada motivasi, ya, motivasi untuk beramal saleh, tetapi tidak mengandalkan kebaikannya atau amal salehnya. Nah, bahkan wabin nasi ajmain, bahkan husnuzan kita itu juga harus ditujukan kepada seluruh manusia. Nah, seperti yang kita singgung pada malam Sabtu yang lalu itu, bahwa
husnuzan, ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mungkin dicapai oleh seseorang kalau dia selalu berburuk sangka kepada manusia. Berbaik sangka kepada Allah tidak akan mungkin dicapai kalau dia selalu berburuk sangka kepada manusia. Artinya bahwa yang bisa mengantarkan kita untuk berbaik sangka kepada Allah itu ketika kita selalu berbaik sangka kepada manusia. Nah, itulah yang diberikan contoh kemarin, ya. Bahkan berbaik sangka kepada orang yang penuh dengan dosa. Itu apa namanya? Orang-orang ajarannya Syekh kita ini, Syekh Yusuf Al-Makassari. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada orang, karena itu akan menghalangi husnuzan kita kepada Allah. Jadi kalau sekali lagi mungkin saya kasih sedikit gambaran, ya, bahwa Syekh kita itu menganjurkan kepada kita kalau ada orang yang secara nyata melakukan dosa, itu jangan dicelah lah, bahasa kasarnya, jangan dicelah, didoakan saja, ya. Karena boleh jadi orang yang kelihatannya itu penuh dengan dosa, ternyata di akhir hayatnya itu dia mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah dan mendapatkan hidayah. I'timadan bil ayatil karimati wal ahaditsis syarifati hikmatan minallahi ta'ala wa fadlan minhu subhanahu. Nah, ini dasarnya, ya, dasar keyakinan kita ini mengenai husnuzan kepada Allah dan husnuzan kepada manusia itu dari beberapa ayat dan hadis-hadis yang dijelaskan sebelumnya, ya. Dan saya kira masih ada beberapa ayat dan hadis yang mendukung mengenai husnuzan ini. Fafhan, ketahuilah, wa fi hadzal maqam. Nah, ketahuilah bahwa maqam ini, ya, husnuzan ini sesungguhnya posisi juga, ya. Posisi juga bagi seorang yang mengamal tasawuf itu. Wa fi hadzal maqam yajibu 'alal 'abdi al-kamili wal 'arif al-wasil aidan bi yakuna 'adimul i'tiradi 'alal khalaiqi kulliha. Jadi kalau kita sudah sampai pada posisi ini, ya, saya tidak tahu kapan kita bisa sampai ke sini. Karena hati ini kan masih bolak-balik, ya. Maksudnya masih bolak-balik. Ya, mungkin ketika kita berhadapan dengan orang yang atau diperlihatkan dengan orang yang selalu berbuat maksiat, persangkaan kita bagus kepadanya. Tetapi besok atau beberapa menit kemudian kita juga mendapatkan lagi seperti itu, lain lagi posisi hati kita. Jadi masih bolak-balik. Nah, ini dia katakan, Syekh kita mengatakan ini, ketika orang itu sudah berada pada posisi husnuzan kepada Allah dan husnuzan kepada manusia, ya, apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan? Yajib 'alal 'abdil kamil arifil wasil aidan bi yakuna adimul i'tiradi 'alal khalaiqi. Maka wajib bagi seorang hamba al-kamil, al-arif, al-wasit itu ayyakuna adimul i'tiradi 'alal khalaiqi, ya, untuk menghilangkan persangkaan jeleknya itu terhadap semua makhluk. Ya, ini luar biasa, ya. Lianal i'tirada 'alal khalaiqi, karena sesungguhnya persangkaan jelek itu ataukah pengingkaran, ya, terhadap makhluk itu bima jara alaihim min umurihim zahiran wa batinan yakunu min akbari su'il adabi. Mengapa? Karena kalau seseorang itu masih senantiasa ada persangkaan jeleknya, ya, maka baik secara zahir maupun secara batin, ayyakuna min akbari su'il adab, itu termasuk su'il adab kepada Allah. Jadi ini kan berat, ya, berat ini. Jadi
apa seperti yang saya sering gambarkan itu, bahwa kalau ada orang yang kelihatannya jelek kemudian tiba-tiba muncul di dalam hati kita itu semacam ada ketidaksukaan terhadap dirinya. Nah, sesungguhnya itu bagian dari suul adab kepada Allah, ya. Mengapa? Karena kita tidak meyakini bahwa Allah itu rahmatnya lebih besar. Paham saya? Ya. Jadi jangan sekali-sekali kalau ada tetangganya umpamanya atau ada temannya dia berbohong, ya. Dia berbohong kemudian kita tiba-tiba menghindar, tiba-tiba sakit hati, tiba-tiba membenci. Sesungguhnya itu kebencian dan kebencian, penghindaran diri kita itu bagian dari suul adab. Ya, mengapa? Karena kita tidak yakin bahwa rahmat Allah itu lebih besar dibandingkan dengan dengan ancaman siksaannya. Wah, ini suul adab ini. Jadi memang agak berat lah, ya. Yang namanya menjadi salik itu agak berat. Yang selalu dijaga itu hati. Seperti maunya Iqbal, ya. Datangi rekanannya, kemudian berjanji hari ini. Ternyata setelah didatangi macam-macam alasannya. Besoknya datangi macam-macam lagi alasannya. Sehingga yang terjadi ada ketidaksukaan. Nah, ketidaksukaan itu sesungguhnya itu suul adab kepada Allah. Gimana itu namanya? Mengimbangi itu. Mengimbangi, artinya mengimbangi itu senantiasa menganggap bahwa semua ini adalah bukan dikatakan cobaan, ya. Ini nasihat, ya, nasihat dari Allah untuk saya melalui orang itu. Oh, itu, ya. Jadi kira-kira gimana itu? Jadi sederhananya kalau menurut saya, kalau melihat orang yang jelek itu, ya mungkin itu orang itu menjadi utusan Allah untuk memberikan pendidikan kepada kita, bahwa ternyata di dalam hatimu itu masih ada kebencian. Ternyata di dalam hatimu itu masih ada sifat nyinyirmu, ya. Sifat nyinyirmu itu terhadap orang lain. Kan kita tidak bisa mengakui diri kita, ya, kalau tanpa orang lain yang menyampaikan biasa. Nah, persoalannya penyampaiannya itu melalui sesuatu, apakah melalui kata-kata atau tindakan yang langsung bersentuhan dengan kita. Nah, sungguhnya menurut saya boleh jadi itu utusannya Allah, ya. Utusannya Allah untuk mengingatkan kita bahwa ternyata itu hatimu masih banyak cacatnya lah, ya. Ya, masih banyak kekurangannya. Bahwa persangkaan baikmu itu terhadap Allah itu sesungguhnya baru teori, ya. Mengapa? Karena kamu masih membenci orang-orang lain, ya. Masih membenci tindakan kesalahan orang lain itu. Wah, ini memang agak berat lah, ya. Saya kira ini berat sekali karena, ya, kalau umpamanya kita mengaku saya tidak punya lagi kebencian, tanya-tanya nih. Ya, angkat si mata itu melop-melop itu. Jadi, ya, kita pasrahkan saja, ya. Dan mudah-mudahan, ya, kita bisa semakin hari husnuzon kita ini kepada manusia itu semakin bagus, ya. Karena mengapa? Karena setiap hari kita bertemu banyak orang, ya. Bertemu banyak orang itu pasti di antara mereka adalah yang mungkin melakukan tindakan yang kita tidak senang. Dan ini berat, ya, berat, perlu latihan terus menerus. Jadi alladzi kana huwa khaliqu, ya, khaliqu kulli syai'in zatan wa sifatan. Mengapa? Karena alladzi kana huwa khaliqu kulli syai'in, karena sungguhnya yang menciptakan semua itu, ya, yang menciptakan kullu syai'in semua itu, ya. Kullu syai'in itu semua, ya. Bukan hanya benda, tetapi kullu syai'in,
sifat apa dan sebagainya.